Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di Rumah Milenial Akuntansi. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan pembahasan soal uji kompetensi keahlian akuntansi tahun ajaran 2020-2021, memproses buku besar UD Buana. Ini merupakan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2020-2021. Soal praktek kejuruan untuk akuntansi, waktu yang dialokasikan 90 menit. Jadi sebelum saudara melakukan pekerjaan mengelola buku besar, pahami baik-baik petunjuk yang ada di sini. Terutama untuk yang poin ketiga ya, tentang tugas. Jadi langkah-langkah kerja. Di sini cermati terlebih dahulu data yang terdapat dalam jurnal khusus dan catatan lain. Kemudian berdasarkan informasi saudara diminta posting dalam buku besar umum, menyelesaikan buku besar pembantu piutang, menyelesaikan buku besar pembantu utang, kemudian menyusun neraca saldo. Ingat bahwa waktu yang dialokasikan di sini hanya 90 menit, maka kerjalah dengan teliti, cepat, dan rapi. Sobat milenial, sekarang kita mulai untuk memposting dari jurnal ke buku besar. Yang mana pada prinsipnya ketika kita melakukan posting ini harus mengisi sedetail mungkin apa yang ada dalam buku besar, termasuk dari tanggal, deskripsi, ref, debit, kredit, kemudian saldo, debit dan kredit. Juga dalam jurnal di sini ada terdapat ref yang jangan lupa untuk saudara isikan, karena itu merupakan salah satu unsur dari penilaian uji kompetensi. Dan perlu saudara pahami bahwa dalam melakukan posting untuk buku besar pembantu itu adalah berdasarkan tanggal. Tapi nanti ketika kita melakukan posting buku besar umum, dia akan diposting di akhir bulan. Jadi diambil tanggal 31. Sedangkan untuk pembantu tadi berdasarkan tanggal transaksi. Sekarang kita akan mulai terlebih dahulu untuk posting buku besar umum, di mana di sini nanti posting buku besar umum akan dilakukan setiap akhir periode ya, sehingga nanti tanggalnya di sini semua tanggal 31. Dan dapat dilihat di sini untuk masing-masing akun sudah terdapat saldo awal ya. Saldo awal ini sudah berasal dari neraca saldo awal. Dapat kita lihat di sini ya, ini contoh cash in bank ya, 42770. Ini 42770 dan seterusnya. Agar lebih mudah, sekarang kita posting per jurnal, di mana di sini kita mulai dari jurnal pembelian atau purchase jurnal. Dalam purchase jurnal di sini ada 3 akun. Ini akun di debit ada 2, merchandise inventory dan part in. Kemudian di kreditnya ada 1 yaitu akun payable ya. Nanti yang akan kita posting adalah jumlahnya ini. Jadi jumlah yang sudah kita totalkan ini. Pertama, karena di sini akunnya merchandise inventory, maka kita cari buku besar untuk merchandise inventory. Ya, ini merchandise inventory ya. Di mana di sini saldo awal sudah ada 520 juta. Kemudian kita masukkan ini. Ini di sebelah debitnya, jumlahnya 1017600. Maka tanggalnya kita buat di sini tanggal 31. Kemudian untuk deskripsi ya, ini bisa kita buat asalnya dari mana. Maka dapat kita tuliskan di sini dari purchase jurnal. Kemudian untuk ref kita kosongkan dulu. Kemudian jumlahnya tadi di sebelah debit ya. Debit ini 1017600. Kita masukkan di debit. Dan sekarang kita hitung saldonya, karena di sini sebelumnya sudah ada di sebelah debit, kemudian ini masuk lagi di debit, maka ditambahkan ya. Menjadi 1537600 juta. Kemudian untuk ref ya. Ref ini menunjukkan bahwa data ini yang sudah kita input berasal dari mana sumbernya. Kan dapat dituliskan di sini. Tadi ini berasal dari purchase jurnal halaman 1 ya. Kan dapat dibuat di sini, kita singkat saja ya menjadi PC01 ya. Artinya data ini berasal dari purchase jurnal halaman 01. Kemudian di dalam jurnal pembelian sini, ini ada akun number. Ini harus kita isi juga. Kita isi sama dengan, kita isi sesuai dengan akun ini. Buku besar merchandise inventory.
Ya, 11500. Ini menandakan bahwa jumlah ini sudah diposting dalam buku besar dengan nomor akun ini. Ingat bahwa ini merupakan salah satu unsur penilaian, meskipun terlihat sepele ya, hanya akun number, dan di sini hanya PC01, namun ini merupakan unsur untuk menilai kompetensi Anda. Jangan lupa setiap ref dan akun number di sini harus diisi. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, di sini ada fed in ya, fed in. Kita cari akun fed in. Ya ini, fed income ya, fed income ya. Artinya fed in, tanggalnya kita buat tanggal 31. Kita buat berasal dari purchase journal. Di sebelah debit, ini debit ya, di debit sama dengan kita masukkan jumlahnya ini. Kemudian karena saldo awalnya 0, berarti saldonya sekarang tetap sebesar yang kita masukkan tadi, 101.760. Dan jangan lupa untuk ref di sini kita buat berasal dari PC01. Nih, halaman 1 ya. Nanti kita tulis di sini PC01. Dan di jurnal pembeliannya, jangan lupa di sini kita buat juga nomor akunnya sama dengan 21600, menandakan bahwa jumlah ini sudah diposting ke dalam buku besar nomor akun ini. Kemudian selanjutnya di sebelah kredit di sini ada akun payable ya, akun payable. Kita cari buku besar untuk akun payable. Ini akun payable. Ya, kita buat tanggalnya tanggal 31, kemudian deskripsinya kita buat dari purchase journal. Kemudian jumlahnya di sebelah kredit. Kita masukkan di sini kredit. Sama dengan 119.360. Sebelumnya sudah ada saldo awal di sini 69.300, maka kita tambahkan. Karena sama-sama di kredit ya, menjadi 1188660. Kemudian jika sudah, jangan lupa untuk ref diisi. Di sini kita PC01 ya, artinya dari purchase journal halaman 01. Dan di jurnal pembelian juga jangan lupa dimasukkan kode akun untuk akun payable. Ya, 2110. Artinya di sini sudah diposting ke dalam buku besar dengan kode akun ini. Jika untuk jurnal pembelian atau purchase journal sudah selesai, kita lanjut ke sales journal, itu jurnal penjualan. Di mana di sini ada 3 akun juga. Di debit ada 1 akun, yaitu akun receivable, kemudian di kreditnya ada sales of merchandise dan paid out. Kita cari yang pertama untuk akun receivable dulu. Ya, ini akun receivable ya. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 31. Kemudian deskripsinya kita buat dari sales journal. Kemudian kita kosongkan dulu. Jumlahnya ini di sebelah debit ya. Kita ketik sama dengan kita masukkan jumlah ini total. Di enter 941.600, dan sebelumnya sudah ada saldo awal di debit, maka ditambahkan sama dengan menjadi 1027400. Kemudian untuk ref jangan lupa diisi. Ini berasal dari sales journal halaman 01. Maka di sini kita ketik aja SJ01. Kemudian jangan lupa di sales journal sini jangan lupa diisi juga untuk kode akunnya sama dengan 11300. Ini menandakan bahwa jumlah ini sudah diposting ke dalam buku besar dengan kode akun ini. Kemudian untuk yang di kredit ada sales of merchandise ya, atau sales atau penjualan. Maka kita cari untuk jurnal penjualannya. Maka kita cari untuk buku besar penjualan atau sales. Ya, ini sales ya. Kita buat tanggalnya tanggal 31, kemudian sama dengan dari sales jurnal, kemudian jumlahnya di sebelah kredit ya. Di kredit.
dan sebelumnya sudah dari kredit, maka ditambahkan 1.359.300. Dan jangan lupa di sini untuk ref diisi SC01 ya, dari sales jurnal halaman 01. Dan di sales jurnalnya juga jangan lupa diketikkan kode akunnya, menunjukkan bahwa jumlah ini sudah diposting dalam buku besar nomor ini. Dan yang kedua fat out ya, fat out atau fat outcome. Ini fat outcome ya, kita buat tanggalnya tanggal 31. Ini dari sales jurnal, jumlahnya di kredit. Saldo awalnya kosong, berarti saldo akhirnya menjadi di kredit sebesar 85.600. Untuk ref diisi sales jurnal 01, dan di sales jurnalnya juga diisi kode akunnya. Jika untuk sales jurnal sudah selesai, sekarang kita lanjutkan ke general jurnal atau jurnal umum. Di mana di sini yang pertama ada akun untuk cost of goods sold ya, atau harga pokok penjualan. Kita cari buku besar untuk cost of goods sold. Nah ini dia, cost of goods sold ya. Tanggalnya kita buat tanggal 31. Ini asalnya dari general journal. Kemudian untuk ref kita kosongkan dulu. Jumlahnya ini di sebelah debit ya, 231.500, maka kita masukkan di debit. Dan saldo awal sebelumnya di sebelah debit, maka sama-sama debit kita tambahkan. Ya, menjadi 545.600. Dan untuk ref jangan lupa diisi, karena asalnya ini dari general journal, kita singkat GJ ya, GJ01. Dan jangan lupa untuk post ref di sini juga diisi dengan kode rekening buku besar cost of goods sold, menandakan bahwa jumlah ini sudah diposting dalam buku besar nomor in. Kemudian yang kedua di sini ada merchandise inventory. Kita cari buku besar merchandise inventory. Ya, ini merchandise inventory ya, tanggal 31. Deskripsinya kita buat general journal, kemudian jumlahnya di sebelah kredit ya, kredit ini. Nah, kita masukkan di kredit. Berarti sekarang untuk saldonya sebelumnya di debit, sekarang masuk di kredit, berarti dikurang ya. Maka tinggal 1.306.100. Dan jangan lupa untuk ref diisi di sini berasal dari GC01. Kemudian di jurnal umum juga kasih kode akun atau nomor akunnya, menandakan bahwa jumlah ini sudah diposting dalam buku besar dengan kode ini. Kemudian yang kedua di sini ada sales return, maka kita cari buku besar untuk sales return. Ini sales return ya, tanggal 31. Ya, deskripsinya kita buat general journal, kemudian jumlahnya di sebelah debit ya. Sebelah debit. Saldo awalnya kosong, berarti inilah menjadi saldonya. Jangan lupa untuk ref diisi dengan GC01. Dan di jurnal umumnya juga diisi sesuai dengan kode akunnya. Kemudian di sini yang kedua ada fat outcome. Kita cari buku besar untuk fat outcome. Ya, ini dia. Tanggalnya 31. Kita ketik date isinya dari general journal. Kemudian jumlahnya di sebelah debit. Ada debit 5 juta. Maka sekarang saldonya menjadi, karena debit dengan kredit dia dikurang ya, 80.600. Jangan lupa untuk ref diisi di sini GC01. Dan di sini diisi sama dengan kode akunnya. 21500. Kemudian
Yang di kreditnya di sini akun receivable ya. Maka kita cari buku besar untuk akun receivable. Ini akun receivable, tanggalnya kita buat tanggal 31 dari General Journal, kemudian jumlahnya di sebelah kredit. Saldo sebelumnya di debit, sekarang di kredit berarti dikurang. Dapat sisanya tinggal 972.400. Dan jangan lupa untuk ref diisi di sini GC01. Kemudian dalam jurnal umumnya juga diisi. Kemudian di sini ada lagi merchandise inventory. Kita cari buku besar untuk merchandise inventory-nya. Ini tanggalnya kita buat tanggal 31. Kita cari General Journal. Kemudian jumlahnya di sebelah debit, ini debit ya. Di debit karena retur. Kemudian sekarang menjadi bertambah. Saldo ditambah dengan menjadi 1350600. Dan jangan lupa di sini kita buat juga GC01. Kode akun dimasukkan dalam ref di jurnal umum. Dan yang terakhir cost of goods sold. Ya, terakhir untuk tanggal 7 ya. Kita cari cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Tanggal 31 di General Journal di sebelah kredit. Maka saldonya sekarang tinggal, karena sebelumnya di debit, sekarang masuk di kredit dikurang, tinggal 501.100. Dan jangan lupa untuk kolom ref diisi GC01. General Journal halaman 01. Kemudian di jurnal umumnya juga kita masukkan kode akunnya. Kemudian berikutnya tanggal 11 ya, tanggal 11. Di sini akun payable. Kita cari buku besar untuk akun payable. Ini akun payable ya, tanggal 31. Kita buat keterangannya dari General Journal. Kemudian jumlahnya di sini akun payable-nya di sebelah debit karena retur ya. Maka saldonya sekarang karena sebelumnya di kredit, ini ada masuk di debit berarti dikurang. Ya, tinggal 1, 1, 4, 3, 5, 6, 10. Dan jangan lupa untuk ref diisi di sini GC01. Kemudian ref dalam jurnal umum juga diisi sesuai dengan kode akun untuk akun payable. Kemudian ada merchandise inventory. Kita cari buku besar merchandise inventory. Tanggalnya 31. Berasal dari jurnal umum atau general jurnal. Di sebelah kredit ya, sebelah kredit sama dengan nih 41 juta. Maka saldonya sekarang karena ini di kredit dikurangkan 1.309.600. Jangan lupa di sini ditulis GC01. Kemudian dalam jurnal umumnya juga jangan lupa masukkan kode akun. Kemudian di sini ada lagi VAT income, maka kita cari buku besar untuk VAT income-nya. Ini ya, tanggal 31 General Journal. Kemudian jumlahnya di sebelah kredit 4.100.000. Saldo sebelumnya di debit, sekarang masuk di kredit berarti dikurang 97.660. Kemudian refnya juga diisi GC01. Dalam jurnal umum juga masukkan kode. Kemudian yang tanggal 13 ya,
tanggal 13 di sini cost of goods sold dengan merchandise inventory. Ya, kita cari buku untuk cost of goods sold-nya atau harga pokok penjualan. Ya, ini tanggalnya 31 dari General Journal. Kemudian jumlahnya tadi di sebelah debit ya, 180 juta ini. Jadi sekarang saldonya bertambah karena sebelumnya di debit masuk lagi di debit. Menjadi 681 100. Jangan lupa di sini dimasukkan biji 01. Dan dalam jurnal umum juga jangan lupa dimasukkan kodenya. Kemudian yang kedua akunnya di sini merchandise inventory. Kita cari buku besar untuk merchandise inventory-nya. Ya, ini tanggal 31 bahwa ini dari jurnal umum ya. Kemudian jumlahnya di sebelah kredit ya, 180 juta. Dan sekarang saldonya menjadi ini karena debit, sekarang masuk di kredit dikurang. 1.296 100. Kemudian untuk ref jangan lupa diisi GC01 dan dalam jurnal umum juga diisi sama dengan kode akunnya. Kemudian tanggal selanjutnya tanggal 18. Ini cost of goods sold lagi. Tanggal 31 dari jurnal umum, kemudian jumlahnya di sebelah debit 146 juta. Maka saldonya sekarang menjadi sama debit ya ditambah ya 827 100. Kemudian jangan lupa untuk ref BC01 dan dalam jurnal umum juga dimasukkan kode akunnya. Kemudian kita cari untuk buku besar merchandise inventory. Tanggal 31 ini dari General Journal. Jumlahnya di sebelah kredit 146. Dan sekarang saldonya kita kurangkan karena sebelumnya di debit, ini di kredit. Tinggal 983 600.000. Kemudian ref jangan lupa dimasukkan di sini BC01. BC01. Dalam jurnal umum juga dimasukkan kode akun dari merchandise inventory. Kemudian sekarang tanggal 27 ada cost of goods sold lagi. Dari General Journal sama ya. Di sebelah debit sebesar 366. Jadi saldonya sekarang bertambah karena sama-sama debit. Dan jangan lupa untuk ref diisi di sini GC01. Dalam jurnal umumnya juga dimasukkan kode akun dari cost of goods sold. Kemudian merchandise inventory. Tanggal 31 General Journal di sebelah kredit 366. Jadi saldonya sekarang berkurang ya karena debit dikurang kredit ya, tinggal 617 600. Jangan lupa untuk ref diisi GC01. Kemudian di jurnal umum juga diisi sama dengan 1.500. Kemudian untuk yang dari jurnal umum sudah habis.
Dan selanjutnya kita masuk ke Cash Receipt Journal atau jurnal penerimaan kas. Di mana di sini untuk akun yang pertama ada akun Cash in Bank. Kita cari buku besar ya, ini Cash in Bank ya. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 31. Dan untuk deskripsinya kita buat ya, ini dari Cash Receipt Journal. Kemudian untuk jumlahnya ini di kolom debit ya, maka kita masukkan di debit sebesar total ini 536.300. Sehingga sekarang jumlahnya karena sebelumnya saldonya ini di sebelah debit, kemudian ini masuk di debit ditambah menjadi 579.070. Jangan lupa untuk ref di buku besar diisi ini dari Cash Receipt Journal ya, ini kodenya CRJ ya, kita kodenya CRJ 01, artinya berasal dari Cash Receipt Journal halaman 1. Dan untuk akun number di kolom Cash in Bank ini kita tulis kode akun, menandakan bahwa jumlah ini sudah diposting dalam akun nomor 11100 atau akun Cash in Bank. Dan selanjutnya untuk yang di sebelah kredit ya, karena di debit cuma ada satu akun, ini yang di kredit. Jadi kredit pertama ini ada akun receivable yang memiliki kolom ya. Ini ada satu akun receivable, kita cari buku besar untuk akun receivable. Ya ini ya, akun receivable ya. Tanggalnya kita buat tanggal 31 dan untuk deskripsinya kita buat Cash Receipt Journal. Kemudian jumlahnya ini di kolom kredit ya, kita masukkan di kredit, kita ketik sama dengan dan masukkan jumlah total akun receivable ya 262.900. Dan sekarang kita karena sebelumnya di debit kemudian ini di kredit kita kurangkan 709.500. Jika sudah selesai jangan lupa untuk kolom ref CRC 01 ya, atau Cash Receipt Journal 01. Dan di akun number kolom akun receivable kita tulis kode akun untuk akun receivable-nya, menandakan sudah diposting dalam nomor akun ini. Kemudian untuk akun ini yang order ya, atau akun lainnya ada sales, ada fat outcome, kemudian ada allowance for debtful debt. Ini kita posting satu persatu. Yang pertama untuk sales, kita cari buku besar sales. Ya, ini sales ya. Kita buat tanggalnya 31. Terangannya dari Cash Receipt Journal. Kemudian untuk jumlahnya ini di sebelah kredit ya, ini kredit. Ketik sama dengan di kredit 242 juta. Kemudian karena sama-sama kredit kita tambahkan 1601300. Dan jangan lupa untuk ref diisi ya, CRC 01. Kemudian untuk yang di jurnalnya di sini kita isinya di kolom ref ini. Ya, di kolom ref ya, tanda checklist ini kita isi. Ya, menandakan jumlah ini sudah diposting ke dalam buku besar sales. Kemudian kita tambahkan lagi satu fat outcome-nya. Ya, ini fat outcome. Tanggalnya 31, keterangannya atau deskripsinya dari Cash Receipt Journal. Kemudian jumlahnya di sebelah kredit ya, sebelah kredit sebesar 24.200. Karena saldo sebelumnya di kredit, kemudian ini di kredit, maka kita tambahkan ya menjadi 104.800. Dan jangan lupa untuk ref diisi CRC 01 ya, atau Cash Receipt Journal halaman 01. Kemudian untuk ref-nya di jurnal penerimaan kasnya juga jangan lupa diisi tanda checklist. Kemudian satu lagi ini untuk allowance for debtful debt atau cadangan kerugian piutang atau piutang tak tertagih. Ini dia tanggalnya tanggal 31.
Ya, untuk description-nya kita buat cash receipt jurnal, kemudian jumlahnya di sebelah kredit. Ya, 7.200.000. Sama-sama kredit maka ditambah. Yang menjadi 19 juta. Dan jangan lupa di wrap-nya diisi CRC01. Kemudian di jurnal penerimaan kasnya tanda checklistnya juga diisi. Ya, menandakan jumlah ini sudah diposting ke dalam akun allowance for doubtful debt. Kemudian kita lanjutkan ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Di mana di sini ada akun yang pertama yaitu akun payable. Akun payable, kita cari akun payable. Ya, ini akun payable ya, tanggalnya tanggal 31. Kemudian deskripsinya kita buat dari cash payment journal. Jumlahnya ini di kolom debit ya, kolom debit. 355.300. Karena sebelumnya di sini saldonya kredit, sekarang masuk di debit berarti dikurang. Ya, menjadi 788.260. Kemudian jangan lupa untuk ref di sini diisi ya, cash payment journal atau kita singkat CPJ 01. Menunjukkan ini berasal dari cash payment journal halaman 01. Kemudian di akun number di bawah total kita masukkan ya, akun dari akun payable. Menandakan jumlah ini sudah kita lakukan posting. Dan selanjutnya untuk masih di sebelah debit ini ada order akun ya. Pertama ada action payable, ya ini dia. Kita masukkan tanggalnya 31, kemudian deskripsinya kita buat dari cash payment journal. Jumlahnya di sebelah debit ya, karena masuk kolom debit nih. 2.500.000. Kita masukkan sini sama dengan 2.500.000. Karena saldo sebelumnya di kredit dan ini masuk di debit berarti dikurang. Tinggal 1.400.000. Dan jangan lupa untuk wrap diisi cash payment journal 01. Di jurnal cash paymentnya juga dibuat checklistnya di kolom wrap yang menunjukkan ini sudah diposting. Kemudian yang kedua ini ada VAT payable. Kita cari akun VAT payable. Ini VAT payable. Kita buat tanggalnya tanggal 31. Kemudian deskripsinya kita buat cash payment journal. Dan jumlahnya di sebelah debit. 1.500.000. Kemudian kita cari saldonya ya, sebelumnya di kredit 1.500, ini 1.500 berarti 0 ya, kalau kita kurangkan 0. Saldonya 0. Kemudian jangan lupa di ref diisi cash payment journal 01. Kemudian di ref jurnal pengeluaran kasnya juga diisi checklistnya. Berikutnya di sini Bank Mandiri Loan ya, atau pinjaman bank. Ya, ini dia tanggalnya 31. Terangannya cash payment journal. Kemudian jumlahnya di sebelah debit. 16 juta. Kemudian saldo sebelumnya di kredit, ini di debit berarti dikurang. Tinggal 285. Dan jangan lupa untuk ref diisi cash payment journal 01. Dan di kolom refnya juga diisi di jurnal pengeluaran kasnya. Dan satu lagi di sini ada interest expense ya, atau beban bunga. Ya ini interest expense ya, tanggalnya 31. Kita buat deskripsinya cash payment journal. Kemudian jumlahnya di sebelah debit 3 juta. Sebelumnya di debit ya, kemudian ini masuk lagi di debit berarti kita tambah.
yang menjadi 12.480. Jangan lupa untuk ref Cash Payment Journal atau CRJ 01. Kemudian di ref jurnal pengeluaran kasnya juga dibuat tanda checklist, menunjukkan bahwa jumlah ini sudah dilakukan posting. Ya, untuk yang di kolom debit tadi sudah habis. Sekarang kita lanjutkan yang di sebelah kredit ya. Ini ada cash in bank. Kita cari akun untuk cash in bank. Ya, ini yang paling atas ya. Tanggalnya kita buat tanggal 31. Kemudian untuk deskripsinya kita buat cash payment journal. Jumlahnya di sebelah kredit ya. Ini kolom kredit. Kita ketik sama dengan kita masukkan totalnya 378.300. Sehingga sekarang jumlahnya karena sebelumnya di saldonya di debit, ini masuk kredit, berarti kita kurangkan. Ya, 20770. Jangan lupa untuk ref diisi Cash Payment Journal 01. Kemudian nomor akunnya di bawah jumlah di kolom Cash Payment Journal, kita masukkan juga kode akun untuk Cash in Bank, ya, menunjukkan bahwa jumlah ini sudah diposting ke akun ini. Berarti untuk Cash Payment Journal sudah habis. Dan sekarang kita lanjutkan ke petty cash, ya, petty cash ya. Di sini, di mana di sebelah debit, di sini ada beberapa akun. Yang pertama advertising expense. Kita cari advertising expense. Ya, ini ya, tanggalnya kita buat tanggal 31, deskripsinya kita buat petty cash karena berasal dari petty cash ya. Kemudian jumlahnya di sebelah debit sebesar 675. Kemudian untuk saldo, karena sebelumnya di debit berarti ditambah. Dan jangan lupa untuk ref, ini petty cash berarti kita buat PC01 ya. Artinya ini berasal dari petty cash halaman 01. Dan yang selanjutnya di sini ada expense payable. Expense payable, kita cari buku besar untuk expense payable. Ini dia, tanggalnya tanggal 31. Deskripsinya kita buat petty cash. Kemudian jumlahnya di sini di sebelah debit ya, sebesar 975. Karena saldonya sebelumnya di kredit, sekarang di debit, berarti dikurang. Ya, tinggal 425. Kemudian kita cari untuk store supplies atau perlengkapan kantor. Ini tanggalnya kita buat tanggal 31. Dari petty cash, kemudian jumlahnya di sebelah debit 900. Sebelumnya di debit, ini masuk di debit, kemudian ditambahkan menjadi 10.700. Jangan lupa untuk ref petty cash 01 ya, berasal dari petty cash halaman 01. Dan selanjutnya di sini other operating expense ya. Kita cari buku besar yang sama. Ya, ini ya. Kita buat tanggal 31, kemudian deskripsinya petty cash. Jumlahnya di sebelah debit, kita masukkan 500. Kemudian karena sebelumnya di debit, kemudian masuk lagi di debit, kita tambah. Ya, menjadi 9.800. Jangan lupa untuk ref, kita ketik petty cash 01 ya. Petty cash 01. Dan untuk yang di sebelah debit sudah habis akunnya. Kita lanjutkan yang di kredit ya. Ini ada akun satu itu petty cash. Kita cari buku untuk petty cash. Ya, ini petty cash ya. Tanggalnya kita buat tanggal 31. Deskripsinya kita buat petty cash. Dan jumlahnya di sini di kredit ya. Kita ambil jumlah total ini di kredit. Sama dengan, kemudian di enter.
Sekarang kita hitung saldo, karena sebelumnya ini di debit, saldonya masuk di kredit berarti dikurang. Ya, tinggal 6.750. Dan jangan lupa untuk ref diisi petty cash 01. Dan di kolom petty cash, buku petty cash-nya ini kita masukkan kode akun untuk petty cash. Menunjukkan jumlah ini sudah dilakukan posting dalam buku besar. Sekarang kita lanjutkan untuk posting buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Yang pertama untuk akun receivable ya, atau buku besar pembantu piutang. Yang mana nanti buku besar pembantu ini akan diposting berdasarkan customer, di mana di sini ada customer yang pertama JP Elect, kemudian Digital Elect, Maju Elect, dan Panin Elect. Data yang diambil nanti pertama dari jurnal penjualan atau sales jurnal, kemudian dari general jurnal atau jurnal umum, dan dari cash receipt jurnal ya, atau jurnal penerimaan cash. Itu yang berhubungan dengan piutang. Jadi kita posting menurut tanggal. Jadi yang pertama di sini adalah JP Elect, kita lihat dulu. Di sales jurnal ada JP Elect nggak? Ada ya, ini pertama tanggal 18. Kemudian di general jurnal tidak ada. Kemudian di cash receipt jurnal untuk JP Elect ya ada ya, tanggal 3. Berarti ini tanggal 3 yang kita posting terlebih dahulu. Kita buat di sini tanggalnya tanggal 3. Kemudian untuk description ya kita buat ini penerimaan atau receipt ya. Kemudian ini jumlahnya 34.100 dan di kredit ya. Ini piutangnya di kredit. Jadi kita buat di sebelah kredit sini 34.100. Ya. Kemudian untuk saldo, karena sebelumnya ini di sebelah debit, ini masuk kredit, tentu dikurang. 34 dikurang 34.100 ya 0 ya. Kemudian jangan lupa untuk ref di sini ditulis sumbernya bahwa ini berasal dari CRC halaman 01. Ya, ini 01 ya. Berarti CRC 01. Kemudian di cash receipt jurnalnya jangan lupa untuk ref juga diisi. Kita buat tanda checklist di sini ya, menunjukkan bahwa angka ini sudah diposting dalam buku besar pembantu piutangnya. Kemudian yang kita cari lagi untuk JP Elect ya, tadi ada di sales jurnal, ya ini ada tanggal 18. Kemudian kita buat di sini tanggalnya tanggal 18. Kemudian keterangannya kita buat sales ya, atau penjualan, dan jumlahnya ini di sebelah kredit untuk akunnya, ini 188 100 JP Elect ya. Kita buat di sini sama dengan 88.100. Dan sekarang kita hitung saldo, karena sebelumnya 0 saldonya, berarti saldo sekarang sebesar yang baru masuk ini 188.100. Dan untuk ref jangan lupa di sini berasal dari sales jurnal 01 ya. Dan di ref sini juga jangan lupa untuk dibuat checklistnya, menandakan ini sudah diposting. Kemudian selanjutnya setelah JP Elect sudah, kita masuk ke Digital Elect. Kita lihat ya, Digital Elect ada di sini sales jurnal tanggal 6. Kemudian di general jurnal ada ini Digital Elect tanggal 7. Kemudian di cash receipt jurnal tanggal 12. Tanggal 14 juga ada. Ya, berarti kita buat dulu yang tanggal 6 ini ya. Dari sales jurnal kita buat tanggal 6. Terangannya berarti di sini bisa kita buat sales atau penjualan, dan kalau sales ini pasti jumlahnya di sebelah debit ya. Nah, kita masukkan di debit ini. Kemudian sekarang kita hitung saldo, sebelumnya ini di debit, kemudian ini masuk lagi di debit, berarti di sini kita tambahkan ya. Menjadi 314.600. Kemudian untuk ref jangan lupa di sini berasal dari sales jurnal halaman 01. SC01. Kemudian jangan lupa checklist di jurnal penjualannya. Kemudian yang berikutnya di jurnal umum atau general jurnal ini ada akun receivable Digital Elect ya, atas retur. Berarti kita buat di sini tanggalnya tanggal 7. Di sini bisa kita buat keterangannya sales return ya, atau retur
penjualan. Dan retur ini kalau piutang pasti di sebelah kredit, ini di kredit 55 juta, maka kita masukkan di kredit 55 juta. Sekarang berarti saldonya sebelumnya di debit, ini di kredit dikurang. Ya. Tinggal 259.600. Dan jangan lupa di sini dibuat General Journal 01 ya. Kemudian setelah General Journal ini sudah, kita lihat lagi di Cash Receipt Journal. Ya, ini ada tanggal 12. Tadi kita masukkan tanggal 12, kemudian keterangannya bisa kita buat receipt ya, atau penerimaan. Jumlah piutang kalau diterima pasti dia di sebelah kredit. Ini 184.400. Nah, kita masukkan di sini 184.400. Jadi saldonya sekarang berkurang ya. Sebelumnya di debit, ini masuk kredit berarti dikurang. Ya, tinggal 79.200. Dan jangan lupa di sini kita buat Cash Receipt Journal 01. Dan di jurnal penerimaan kasnya juga di sini checklistnya jangan lupa dibuat. Kemudian berikutnya ini lagi untuk digital elect, ini tanggal 14. Kita buat tanggalnya tanggal 14, kemudian keterangannya juga receipt. Kemudian jumlahnya juga kalau receipt pasti di sebelah kredit ya. Ini 28.600. Jadi sekarang saldonya tinggal, karena sebelumnya debit ini kredit dikurangi ya 56.000. Dan jangan lupa di sini dimasukkan Cash Receipt Journal atau CRJ 01. Kemudian di jurnal penerimaan kas juga jangan lupa dibuat checklist. Ya, menunjukkan bahwa ini sudah diposting. Kemudian untuk digital elect sudah selesai dan sekarang maju elect. Di maju elect kita lihat di sales jurnal apakah ada, ya ada tanggal 27 ya. Kemudian di general journal sini tidak ada. Kemudian di cash receipt journal maju elect. Ini tanggal 25. Oke, berarti yang 25 ini dulu. Jadi kita buat tanggalnya tanggal 25. Kemudian keterangannya di sini receipt ya. Dan kalau diterima piutang pasti di sebelah kredit. Nah, kita buat ya 19.800 ya di kredit. Berarti saldonya sekarang sebelumnya di debit, sekarang di kredit berarti dikurang ya, menjadi 0 ya, kosong. Kemudian jangan lupa di ref, karena ini tadi dari Cash Receipt Journal buat CRC 01. Dan di buku jurnalnya, jurnal kasnya juga jangan lupa dibuat checklist yang menandakan ini sudah diposting. Kemudian satu lagi nih di sales jurnal tanggal 27. Kita masukkan tanggal 27. Kemudian untuk keterangan bisa kita buat sales, jumlahnya kalau dari sales itu pasti di sebelah debit ya. Ini di debit ya. Jumlahnya ini 467.500. Berarti saldonya sebelumnya 0, ini masuk di debit, berarti saldo debit sekarang 467.500 ya. Jangan lupa di sini dibuat sales jurnal 01. Menunjukkan ini berasal dari sales jurnal halaman 01 dan di buku jurnal salesnya juga di checklist menandakan ini sudah diposting. Kemudian untuk panen elect ini sepertinya nggak ada ya, di sales jurnal nggak ada, di general jurnal pun nggak ada, dan di cash receipt jurnal pun nggak ada panen elect ya. Kita lanjutkan untuk subsidiary ledger akun payable atau buku besar pembantu hutang. Jadi untuk buku besar pembantu hutang ini kita lihatnya nanti di purchase journal ya, di purchase journal, kemudian di general journal dan di cash payment journal. Ini sumbernya. Yang pertama di sini ada Sahabat Jaya. Kita lihat untuk Sahabat Jaya di purchase journal ini ada tanggal 22 ya, tanggal 22. Kemudian di general journal ini tidak ada, kemudian di payment journal ya, Sahabat Jaya. Ya ada ini tanggal 9 ya, 23.100.000. Maka kita buat di sini tanggalnya tanggal 9. Kemudian untuk definisi kita buat payment atau pembayaran.
dan jumlahnya di sini utangnya di sebelah debit. Kita masukkan di debit 23.100. Saldonya sebelumnya di kredit, sekarang masuk di debit, berarti dia dikurang ya, jadi 0. Kemudian jangan lupa untuk ref diisi, ini berasal dari CPC 01 ya. Cash Payment Journal halaman 01. Kemudian di Cash Payment Journalnya jangan lupa juga di sini dikasih tanda checklist, menunjukkan ini sudah diposting. Kemudian tadi ada lagi di Purchase Journal, masukkan di sini tanggal 22. Terangannya kita buat purchase, kemudian jumlahnya kalau purchase ini hutangnya di sebelah kredit ya, ini akun payable di kredit ya, sebesar 421.740. Kemudian saldonya karena sebelumnya kosong, kemudian masuk di kredit, berarti sekarang saldo kredit sebesar yang baru masuk ini, yang 421.740. Jangan lupa untuk kolom ref diisi. Di sini PC01 menunjukkan ini berasal dari Purchase Journal halaman 01. Dan kolom ref di Purchase Journal juga jangan lupa diisi dengan checklist. Kemudian kita lanjutkan untuk firma makmur. Jadi firma makmur ini di Purchase Journal ada 1, kemudian di General Journal tidak ada, di Payment Journal ada 1 ya. Di tanggal 23, yang di Purchase Journal tanggal 29, berarti yang di Payment dulu. Di tanggalnya tanggal 23. Terangannya di sini kita buat payment dan akun payable-nya di sebelah debit ya, ini debit. Maka kita masukkan di debit sebesar 17.600 ini. Ya, dan saldonya sebelumnya di kredit 17.600, ini masuk di debit, berarti saldonya sekarang 0 ya. Dikurang ya, 0. Kemudian jangan lupa di sini kita buat CPC 01 ya, Cash Payment Journal halaman 01. Dan di Cash Payment Journalnya juga dibuat tanda checklist, menunjukkan ini sudah di posting. Kemudian dari Purchase Journal ini ada satu tanggal 29. Tanggal 29, keterangannya bisa kita buat purchase. Kemudian jumlahnya di sebelah kredit ini. 366.520. Maka kita masukkan di sini. Sama dengan 366.520. Jadi sekarang saldonya sebelumnya 0, ini masuk berarti tetap ya 366.520. Dan jangan lupa di sini kita buat Purchase Journal 01 ya. Kita singkat PC01. Dan di Purchase Journal juga dibuat tanda checklist, menunjukkan ini sudah di posting. Kemudian selanjutnya kita ke PT Margonda ya. PT Margonda. Ya, kita lihat di Purchase Journalnya ada 1. Kemudian di General Journal, ini Margonda ada 1 ya, ada 1 atas retur. Kemudian di Payment ada 1, ada 2. Berarti kita lihat tanggalnya, Purchase di sini tanggalnya tanggal 10, berarti duluan yang di Payment ya. Ini tanggal 6. Kita buat tanggalnya sini tanggal 6. Terangannya di sini kita buat payment dan di sebelah debit ini. Kita masukkan di debit 28.600, saldo sebelumnya 28.600, ini 28.600 berarti in pass atau 0. Kemudian di sini jangan lupa dibuat Cash Payment Journal 01 ya, atau CPC 01, dan di Cash Payment-nya juga dibuat tanda checklist. Kemudian berikutnya di Purchase Journal ya tanggal 10. Kita buat tanggal 10, keterangannya kita buat purchase atau pembelian, dan di sebelah kredit ya. Sebelah kredit. Ini 331.100. Berarti saldonya sebesar ini karena sebelumnya 0 ya. Jangan lupa di sini dibuat Purchase Journal 01. Dan di buku Purchase Journalnya juga dibuat tanda checklist.
Kemudian kita lihat di general journal, jadi ada satu PT Margonda, ini atas retur, nah ini akun payable-nya di sebelah debit. Maka kita masukkan di sini tanggalnya tanggal 11, ini tanggal 11 ya. Kemudian di sini keterangannya bisa kita buat purchase retur atau retur pembelian dan jumlahnya di sebelah debit. Kita masukkan 45 100. Berarti saldonya sekarang kurang ya. Tadinya di kredit, sekarang masuk di debit, maka dikurang. Ya tinggal 286. Kemudian di sini jangan lupa dibuat general jurnal 01 ya. Menunjukkan ini berasal dari jurnal umum halaman 01. Kemudian kita lihat lagi di cash payment journal untuk PT Margonda ya, ini ada satu lagi nih. Berarti kita buat tanggal 18. Keterangannya kita buat payment dan di sini jumlahnya di sebelah debit. Ini debit 286. Berarti sekarang saldonya di kredit 286 dikurang 286 ya 0, habis saldonya. Dan jangan lupa di sini kita buat cash payment journal 01 ya, divisi 01. Kemudian di sini juga jangan lupa dibuat checklist. Sudah habis ya untuk buku besar pembantu hutang. Kemudian sekarang kita buat untuk daftar saldo dari masing-masing hutang piutang. Yang pertama di sini daftar saldo untuk piutang. Di sini customer-nya adalah JP Elect ya. Kita lihat di sini di buku besar pembantu tadi untuk JP Elect. Ya ini JP Elect ya. JP Elect ini saldonya. Kita ambil saldo akhirnya 188 100. Yang kita masukkan di sini di daftar saldonya. 188 100. Kemudian yang kedua digital elect ini 56 100. Kita masukkan di sini sama dengan 56 100. Dan yang ketiga maju elect. Kita lihat di sini untuk maju elect saldo akhirnya ya ini 467 500. Dan yang terakhir untuk panen elect, kita lihat ini panen elect yang terakhir ya 3.300.000 ya. Sekarang kita jumlahkan sama dengan sum, kemudian kita blok di atasnya ya 709.500. Kemudian kita buat untuk daftar saldo hutang untuk sahabat Jaya. Sahabat Jaya saldonya 421.740. Kita masukkan. Kemudian yang kedua untuk Firma Makmur 366.520. Dan yang terakhir untuk Margonda ya, CP Margonda ini PT Margonda ya 00. Jadi kita jumlahkan 788.260. Dan sekarang daftar saldo persediaan. Ini kita lihat dari kartu persediaan ya. Pertama untuk HP Pavilion 14. Kita lihat dari kartu persediaan. Ya ini HP Pavilion 14. Kita lihat saldo akhirnya berapa. Ya 342.600. Kemudian yang berikutnya Dell. Berarti yang Dell ini yang Dell yang bawahnya yang Dell 275.500. Kita jumlahkan. Selanjutnya kita lakukan cross check antara buku besar pembantu dengan buku besar umum. Apakah saldonya sama? Pertama ini tadi untuk piutang. Kita lihat di buku besar umum ya. Yang pertama untuk piutang. Ya ini akun receivable atau piutang ya, berdasarkan buku besar umum itu 709.500. Kemudian berdasarkan daftar saldo piutang di sini 709.500. Sama ya. Berarti sudah benar. Kemudian kita lihat lagi untuk hutang. Kita samakan dengan buku besar hutang. Ini akun payable. Jadi buku besar hutang 788.260. Kemudian daftar saldo hutang 788.260 sama ya, berarti sudah benar. Kemudian berikutnya di sini persediaan. Kita lihat di merchandise inventory.
Ya ini. Jadi berdasarkan buku besar 617600 dan berdasarkan daftar saldo di sini 617600. Jadi sudah sama. Sekarang kita lanjutkan untuk menyusun trial balance per 31 Desember 2021 atau neraca saldo. Yang mana nanti untuk saldo masing-masing akun di sini akan diambil dari saldo yang ada dalam buku besar ini. Sebagai contoh, pertama di sini ada akun cash in bank ya. Maka kita lihat buku besar cash in bank, saldo akhirnya di sini 20770. Kita masukkan ini di sebelah debit ya, kita masukkan di debit sini. Masukkan saldo akhir 20770. Kemudian yang kedua untuk petty cash, ini akunnya sama petty cash, ini petty cash juga kita masukkan sama dengan ya, dari saldo akhirnya ya. Dan selanjutnya akun receivable kita ambil saldo akhir. Kemudian cadangan kerugian piutang ya di sini saldonya di sebelah kredit. Kemudian merchandise inventory di sebelah debit ya saldonya. Kemudian store supplies di sebelah debit. Ya untuk prepaid insurance di sebelah debit. Prepaid rent di sebelah debit juga. Prepaid tag di sebelah debit. Equipment at cost di sebelah debit. Kemudian equipment akumulasi depreciation di sebelah kredit. Kemudian akun payable di sebelah kredit. Kemudian action payable di kredit. Kemudian income tax payable 0 ya, saldonya 0. Kemudian VAT payable 0. Kemudian VAT outcome di sebelah kredit. VAT outcome ya. Kemudian VAT income di sebelah debit ya. Kemudian Bank Mandiri Loan di sebelah kredit. Raka Capital di sebelah kredit. Raka Drawing di sebelah debit. Kemudian untuk sales di sebelah kredit ya. Kemudian sales return di sebelah debit. Dan berikutnya cost of goods sold di sebelah debit. Kemudian freight paid atau biaya angkut atau ongkos angkut sebelah debit.
Kemudian advertising expense di sebelah debit. Kemudian telepon and electric expense di sebelah debit. Kemudian store supplies expense di sebelah debit. Bad debt expense di sebelah debit. Kemudian depreciation expense di sebelah debit. Insurance expense di sebelah debit. Kemudian rent expense di sebelah debit. Wage and salaries di sebelah debit. Other operating expense di sebelah debit. Interest revenue di sebelah kredit. Kemudian interest expense di sebelah debit. Dan bank service check di sebelah debit. Kemudian terakhir income tax expense 0 ya saldonya. Kemudian jika sudah selesai kita masukkan ke dalam neraca saldo, sekarang kita jumlahkan. Kita ketik aja sama dengan sum. Kemudian kita blok kolom yang akan kita jumlahkan. Oke, enter ya. 3187885. Ya, kita kopikan ke sebelah apakah hasilnya sama. Ya, 3187885. Sama ya. Dengan demikian, pekerjaan kita untuk mengelola buku besar sudah selesai.